Halo, Miss. Iya, halo. Selamat pagi, Kayla. Lagi. Iya. Sebentar lagi kamu tes ya, Kayla ya? Iya. Tanggal 24. Kamu yang lainnya udah persiapan? Ya. Oh iya. Berarti hari apa itu? Rabu besok berarti ya? Oh, oke. Tes. Oh iya, oke. Oke. Ya. Tesnya tanggal berapa sih? Seingat aku sih tanggal tanggal 24, tapi aku nggak tahu deh. Oh, berarti hari Rabu besok ya? Iya. Sedangkan kamu lesnya hari Rabu juga ya? Apa sih ya? Kalau kasih Kamis ya? Hari Kamis. Oh iya. Oh iya, Kamis. Mm-mm. Kamu udah persiapan untuk yang lainnya? Udah. Oh ya, oke, oke. Les juga atau enggak? Enggak. Oh ya, bahasa Inggris berarti agama. Soalnya apa sih pendidikan agama Islam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga ya? Iya. Berarti cuma 4 mata pelajaran gitu ya? Mm-mm. Terus pengumumannya tanggal berapa? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Oke, oke, oke. Kan nanti kan kamu kan 10 pertemuan itu. Tapi kamu selain Diman ada cadangan sekolah lain atau enggak? Ada. Ada yang udah masuk, tapi itu
Bukan negeri. Oh, di mana? Di Muga Muhammadiyah 3. Oh, Muhammadiyah 3. Oh, tapi bukan negeri itu ya. Iya. Oh. Kamu nggak pengen di SMA Lab School lagi? Enggak. Oh. Kenapa emang? Nggak tahu, bosan aja. Soalnya kan juga nyarinya yang negeri. Heeh. Ada sih life school negeri, tapi kayaknya jauh. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Berarti itu kalau MAN 4 itu terdekat dari rumah ya? Hmm, iya, Oh, lumayan deket. oh, oke, oke, oke. Kamu udah siapin coret-coretannya buat Ya, berhitungnya? Oh iya, oke. Ini soal nomor satu, nomor ini ya, nomor nomor 6 tapi nomor satu. Sederhanakan bentuk pecahan aljabar berikut dengan memfaktorkan pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Coba difaktorkan terus disederhanakan ya, Kela ya. oke. Eh, sebentar nih, kita ambil coretan dulu ya, malah belum ngambil. Oke. Nah, gimana? Kalau udah ketemu bilang ya. Oke. Hmm. Um, aku ketemunya X minus 3 per X tambah 2. Iya, oh, betul. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal bawahnya lagi. Selanjutnya lagi. Hmm. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat minus 6x plus 1 sama dengan 0 adalah P dan Q. Tanpa mencari nilai akar-akarnya secara langsung, tentukan nilai dari P kuadrat Q plus PQ kuadrat. Bebas sih, coba mau cari akarnya atau enggak. Dicoba dulu, dikira-kira dulu ya. Oke. Hmm.
Jawabannya yang D. Iya, 1,5. Kamu caranya gimana, Kela? Ini apa namanya? Pakai rumus jumlah sama hasil kali akar. Terus habis itu Ah. substitusi. Oh ya, di jadi PQ kurung buka P tambah Q gitu ya. Nah, Oh, itu SMP juga udah diajarin ya? iya. Oh, oke oke oke. Oke, lanjut. Nah, di sini diketahui sistem persamaan linier dua variabel. Berdasarkan sistem aljabar pecahan di atas, tentukan nilai dari perkalian X dikali Y. Oke. Nah, kira-kira mau dicoba dulu? Hmm, bentar. Iya, oke. Hmm, satu minus 1/2 Iya, -1/2. Heeh. Berarti kamu gimana caranya tuh? pakai SPLDV.
Pakai SPLDV. Terus pakai permisalan atau enggak? Eh, permisalan ini pakai, eh, Permisalan. permisalan itu Kamu ngerjainnya pakai gimana caranya? ini dua, pakai, oh kan, sabar. Mm, Ini cara ngomong. Yang aku pakai 2A tambah 3B sama dengan 1. mm, Terus A minus 2B sama dengan 4. mm, Di situ pakai eliminasinya mm, dari persamaan yang kedua, A sama mm, dengan 4 tambah 2B. Terus mm, substitusiin ke 1. mm. Oh, Jadi, kamu pakai substitusi ya? iya. Mm. Habis itu 2 dalam kurung 4 tambah 2B tutup kurung ditambah 3B sama dengan 1. Ah, Terus terus, apa? Hasilnya ah, 8 tambah 4B tambah 3B sama dengan 1. Terus itu ah. B sama dengan 1 minus 8 sama dengan minus 7. Jadi B sama dengan minus 1. Oh, oke, oke. Berarti kamu kan, itu kan berarti A itu sama aja 1/X ya? Kamu permisalannya ya? Iya. Oh, ya oke. Terus yang B-nya itu dia 1/Y gitu ya? Nah, Nanti kalau, apa, kalau udah ketemu baru dibalikin ke permisalan awal gitu kan? mm-mm. Oh ya oke. Oh. Benar sih jawabannya ya. Oke, yang penting kamu udah paham. Min setengah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Mm-mm. Ini. Ini hampir mirip yang kayak kemarin gitu. Kayak lah. Sebuah grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak di 2,-1. Jadi ini X puncak, ini Y puncak. Nah, terus melewati titiknya ini, berarti ini X, Y. Analisis persamaan fungsi kuadrat tersebut dan tentukan di titik mana grafik memotong sumbu Y. Jadi di sini kamu cari fungsi kuadratnya dulu. Jadi nanti Y sama dengan berapa fungsi kuadratnya. Terus nanti setelah itu menentukan titik potong sumbu Y. Kalau menentukan titik potong sumbu Y itu syaratnya apa? Gila, kayak kayak kalau nyari titik potong sumbu Y itu caranya kayak gimana? Nah, Apa namanya? Cara mencari ini titik potong. Ini kan di titik mana grafik memotong sumbu Y. Maksudnya nanti setelah nyari fungsi kuadrat, setelah fungsi kuadratnya ketemu, terus cara mencari titik potong sumbu Y gimana? tunggu. Nah, kalau mencari titik potong sumbu Y berarti gimana? Kan ada dua cara tuh. Kalau mencari titik potong ya, tipot sumbu Y, berarti syaratnya harus apa? X sama dengan 0. Kalau mencari tipot sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Karena kan kalau misalkan titik potong sumbu X kan berarti di sini. Ini kan berarti kan X, 0. Nah, jadi Y-nya harus 0. Kalau titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu Y kan otomatis di sini. Di sini kan 0, Y. Nah, otomatis di sini X-nya yang 0. Kayak gitu. Jadi kamu cari fungsi kuadratnya dulu. Caranya kayak yang kemarin itu rumusnya ya. Mm-mm. Mau dicoba dulu? Apa gimana? Kayaknya kasih tahu aja deh. Aku nggak tahu. Kayak Oh ya oke. Jadi ini em, kayak yang kemarin itu sebenarnya kayak kalau ada titik puncak sama melewati satu buah titik. Jadi di sini pakai rumus yang
Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, pertama kita cari A-nya dulu. Berarti di sini Y-nya dimasukin 7. 7 sama dengan A. Kemudian X-nya dimasukin 4. Min X puncaknya itu 2 kuadrat ditambah Y puncaknya itu minus 1. Gitu. Jadi di sini 7 sama dengan A. Nah, 4 dikurang 2, 2. 2 pangkat 2 langsung ya, berarti 4 ya. Minus 1. Minus 1-nya pindah ruas ke kiri, berarti 8 sama dengan 4A. A sama dengan 2. Nah, setelah A sama dengan 2, Y sama X-nya tetap yang dimasukin A terus XP sama YP-nya. Jadi di sini rumusnya kan A X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi di sini Y sama dengan 2. Nah, X-nya tetap diisi X. Nah, XP-nya diisi ya. 2 kuadrat YP-nya minus 1. Jadi ini Y sama dengan 2. Nah, X min 2 dikali X min 2. Berarti X kuadrat minus 4X plus 4. Minus 1. Gitu. 2-nya dikalikan ya. Berarti 2X kuadrat minus 8X plus 8 minus 1. Berarti 2X kuadrat minus 8X plus 7. Kayak gitu. Nah, sekarang kan kita mencari titik potong kan, titik potong sumbu Y. Nah, jadi syaratnya di sini X-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi kan dia kan persamaannya gini, Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 7. Nah, di sini berarti X-nya kita isi sama angka 0. Nah, jadi Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat minus 8 dikali 0 ditambah 7. Berarti di sini Y-nya sama dengan 7. Nah, jadi titiknya titiknya karena X-nya 0, berarti dia jadinya 0,7. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang di ini 0,7. Kayak gitu, Bella. Oke. Heeh. Kalau misalkan nyari titik potong sumbu X, tinggal kamu Y-nya diganti 0. Gitu. Jadi 0 sama dengan 2X kuadrat minus 8X plus 7. Berarti cara nyarinya X-nya itu difaktorin. Kayak gitu. Itu kalau nyari titik potong sumbu X, Y-nya diganti 0. Kayak gitu. Mm. Oke. Oke, paham? Udah paham? Paham. Oh ya, oke. Kamu di screenshot aja? Atau gimana? Udah aku screenshot. Oh ya, oke. Oke, sekarang ke soal ini. Tuh. Suatu fungsi kuadrat fx sama dengan m-1 x kuadrat plus 4x plus n selalu bernilai positif untuk setiap nilai x real atau definit positif. Tentukan batasan nilai m yang memenuhi kondisi aljabar tersebut. Oke, di sini bernilai positif. Oke. Mau dicoba dulu? Boleh. Iya, oke.
Berarti syaratnya apa kalau definite positif, Kela? Hmm. A. Eh, Syarat diskriminannya D ya? di sini. Heeh. D. Maksudnya syaratnya, kamu cara ngitungnya gimana? Alurnya? A. I. Mm-mm. Is- eh, Pakai rumus apa? aku lupa namanya. Yang B kuadrat minus 4AC ya? Oh iya, itu. Heeh. Daripada membuat pakai. Iya, diskriminan lebih dari 0. Karena kan definite positif. B kuadrat minus 4AC. Lebih dari 0. Ini itu, A itu yang dekatnya X kuadrat A ya? Mm-mm. Mm-mm. Ini yang dekatnya X itu B. Nah, C-nya ini M. Mm. Kamu tinggal masukin ke situ aja, ke rumusnya ya. Ya. Nah. Hmm. Habis itu diapain? Nah, habis itu gini, B-nya kan kamu isi 4 ya. Iya. 4 kuadrat minus 4 dikali A-nya M Hmm. minus 1, C-nya itu M. Hmm. Terus dikali-kaliin gitu. Ini mereka dikali semuanya. Hmm. Ini juga jadinya kan 16 gitu. Berarti ini jadi berapa yang belakang? 4 M Ya, 4M minus. minus. Oh, aku 4 M dalam kurung M minus 1. Oh, oke, 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 boleh. Tak kira kamu dikaliin dulu sama yang dalam. Oke. Oh, 4M kurung buka M minus 1. Ya, oke. Berarti di sini 16. Terus habis itu minus 4M dikali M berarti berapa? M kuadrat. Iya. Minus 4M kuadrat ya. Ya, Terus minus 4M dikali minus 1 berarti berapa? 4 M. Iya, plus 4M. Nah, berarti ini difaktorin aja. Kayak Faktor. difaktorin. Nah, tapi kan di sini kan hmm, di sini kan kalau kita tata kan gini ya. 4M-nya di depan, habis itu plus 4M, habis itu plus 16, lebih dari 0. Nah, kita sederhanakan aja angkanya. Kita bagi semuanya sama negatif 4. Jadi biar minus 4-nya hilang, maksudnya minusnya hilang gitu loh. Jadi di sini minus 4 dibagi minus 4 kan habis ya. Jadinya dia M kuadrat ya. Terus 4 dibagi minus 4 berarti minus 1M ya. Terus
plus 16 dibagi minus 4 berarti minus 4. Nah, kalau tanda ini, tanda lebih dari, kalau dibagi minus berubah jadi kurang dari gitu. Nah, jadi ini difaktorin. Faktornya berapa? Kira M sama M. Sebentar, Miss, aku meler. Oh iya, iya. Apa? Oh, oh, itu faktornya berapa? Apa kamu masih nyatet? Hmm, faktorinnya tuh gimana? Hah? Faktornya itu sama aja kayak X gitu loh. Dia kayak X kuadrat minus X minus 4 gitu loh. Jadi cari angka kalau dikali hasilnya minus 4, Oh, kalau sama caranya kayak gitu. Kalau ditambah minus 1. oke, oke. Hmm, um, jadinya M yang Hmm? pertama, yang di depan M Hmm? minus 2,56. Nah, M minus berapa? 2,56. Em, bukan. Itu kayak kayak coba kalau cari angka kalau dikali
kalau dikali hasilnya negatif 4, kalau ditambah hasilnya -1. Jadi kayak ini loh, kayak negatif 3, sorry, sorry. Ada ya? Sorry, sorry. Negatif 4, negatif 4, nggak ada ya soalnya ya? Nggak ada ya, Kela ya? Di faktorin nggak bisa ya? Iya. Oh iya ya. Oh iya sih kan nggak bisa ya? Negatif 4 dikali 1 negatif 4. Negatif 4, oh iya, nggak ada ya? Hmm, nggak bisa difaktorin kah? Hasilnya koma. Nggak bisa difaktorin ya? Iya ya. Jadinya koma. Tadi kalau koma berapa? M minus berapa? M, sebentar. M minus 2,56 sama plus 1,56. Hmm, iya ya. Difaktorin kan kalau misalkan -4 ditambah 1 ya nggak -1 ya. Iya. Nggak bisa difaktorin ternyata ya. Hmm. Benar. Dia B kuadrat. Berarti 4 kuadrat min 4 kali A kali C. 16 min 4M M min 1. Min 4M kuadrat plus 4M. Akan dibagi sama -4. Berarti M kuadrat min apa plus ya? M kuadrat minus minus betul sih. Ya ini kayaknya apa namanya salah soalnya deh. Soalnya nggak bisa difaktorin ya. Tapi kalau misalkan di bulat-bulatin juga nggak itu. Yang ini nggak usah lah, nggak. Itu masalahnya ini angkanya jelek. Nggak ada di ini, nggak ada di pilihan gandanya. Ini apa namanya kayak mungkin kayak salah soalnya ya. Kela ya. Iya. Mm-mm. Jadi nanti tuh ini tuh kayak difaktorin gitu, terus nanti ketemu faktornya, bikin garis bilangan. Nah, habis itu baru cari yang positif karena lebih dari 0 gitu di garis bilangannya kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada jawabannya. Gak Oke. usah ya. Heeh. Oke, kalau barisan dan deret kamu udah belajar di sekolah ya? Udah. Oke. Sekarang kita ke barisan dan deret aja. Tapi ini Miss pilihin soalnya. Kalau untuk yang itu kamu udah nyari belum yang barangkali nanti zakat keluar sama apa tuh? Pajak ya? Pajak bumi bangunan. Apa pembagian harta warisan? Itu aku belum. Belum nyari? Belum. Sebentar. Sebentar nanti sambil kamu ngerjain ini kakak tak nyari. Bisa nyari sebentar. Pembagian harta waris. Kalau laki-laki itu 50% ya pembagian harta warisnya ya. Hmm. Kalau ini kamu udah bisa belum? Nomor 2 cara nyarinya udah bisa belum? Kayaknya aku pernah dapat soal kayak gitu, tapi aku lupa caranya. Yang nomor 2 ini? Iya, Oh ya. betul. Harusnya udah pernah dapat, tapi aku lupa. Oh ya, oke oke. Nah, jadi di sini hmm, kalau misalkan barisan aritmatika itu kan rumusnya kan eh, A ditambah N-1 dikali B ya. UN ya. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau misalkan dia suku pertama, U1 itu sama aja A ya, suku pertama. Nah, kalau suku kedua, berarti kan di sini A ditambah, nah, 2 dikurang satu berarti 1B atau A plus B. Kalau suku ketiga, berarti A plus 2B, kayak gitu. Kalau suku keempat, berarti A plus 3B. Jadi di sininya berkurang satu terus di sebelah sini.
Kalau suku kelima berarti A plus 4B kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk suku kelima itu berarti dia adalah A plus 4B, suku kelimanya itu 4. Kemudian untuk suku kedua 5 berarti A plus 2 4 B sama dengan 14. Nah, terus di sini kamu eliminasi aja ya, atau substitusi juga boleh untuk mencari A sama B-nya. Nanti kalau udah ketemu A sama B-nya, kamu nyari suku ke-21. Tinggal pakai rumus ini, gitu. Hmm, Heeh. Oke, coba dulu ya. oke. Ini sambil sambil Miss tak nyari apa pembagian harta waris, terus tak kirim ke WA kamu ya. Oke. Kamu cari itu dulu. Jawabannya dua, dua kan 12 bukan? 12 ya. Oke. Ini sebentar. Nanti di sini Miss teliti dulu. Ini sambil Miss apa namanya kirim ke kamu, coba sambil dibaca ya yang di WA ya. Nanti Miss cek dulu itu. Oh, belum belum Miss kerjain itu. Nah, kamu baca dulu ini tentang apa? Tentang harta waris ya. Ahli waris ya. Oke. Coba dibaca dulu. Hmm. Ya 12 hasilnya betul 12. Betul. Oke, coba Kayla itu kirim ke Miss coba yang itu kirim ke Miss biar masuk ke tab. Terus kita bahas sebentar. Kirim ulang ke WA-nya Miss biar masuk ke tab. Sudah. Terus udah, oke, terus kita bahas. Oke. Jadi kalau anak laki-laki itu jatahnya itu dia 2 kali lipatnya daripada anak perempuan ya. Hmm. Mm-mm. Kalau misalkan di rumah itu ada berapa? Ada 2 anak laki-laki sama ada 2 anak perempuan ya. Ya pokoknya dia laki-lakinya itu 2 kali lipatnya. Nah,
Kalau rasionya berarti tadi kalau yang di situ contohnya itu kalau ada anak laki-laki dan perempuan, nah karena laki-laki itu dua, perempuan itu satu, jadi rasionya 2:1. Tapi kalau misalkan ada dua anak laki-laki sama dua anak perempuan, berarti rasionya 4:2. Jadinya ya sama aja 2:1 ya. Hmm. Nah, di sini dari awal aja kita di sini menurut ditetapkan dalam Al-Qur'an ya. Ini Kak Miss nyari di itu sih di Google. Nah, jika ada anak ya, di sini kalau misalkan punya anak sama nggak punya anak. Kalau misalkan punya anak, pertama istri dulu. Nah, jadi haknya istri itu 1/8 bagian. Nah, jadi haknya suami 1/4 bagian gitu. Jadi haknya istri emang lebih sedikit daripada haknya suami gitu. Suami apa bagiannya 1/4, si istri bagiannya 1/8 gitu. Kalau misalkan kita contohnya kasih contoh misalnya uangnya jangan banyak-banyak banget lah ya. Maksudnya buat mempermudah ngitung aja. Misalkan 10 juta kayak gitu aja. Maksudnya kan angkanya yang kecil aja biar ngitungnya lebih gampang lah kayak gitu. Di sini jangan 10 juta lah yang bisa dibagi 8 sama bisa dibagi 4, 40 juta aja. Nah, biar gak koma-koma. Contohnya eh, harta warisnya 40 juta. Nah, berarti di sini si istri itu misalkan di sini ada istri, suami sama anak laki-lakinya satu, kemudian anak perempuannya satu ya contohnya ya. Kela ya. Berarti Iya. si istri itu 1/8 bagiannya. Berarti 1/8 dikali 40 juta ini. Coret-coret 5. Berarti si istri 500.000. Hmm. Nah, kemudian si suami 1/4-nya dari 40 juta. Ya, kayak gini misalnya. 1/4-nya berarti 10 juta ya, 10 juta. Nah, berarti di sini itu sisanya berapa? Kita cari sisanya dulu. Jadi dari 40 juta ini dikurang 500.000 dikurang 10 juta. Berarti sama aja 40 juta dikurang 15 juta. Berarti sisa 25 juta ya. Iya. Ya, sisa 25 juta. Kemudian ada anak laki-laki sama satu anak perempuan. Berarti anak laki-laki itu tuh mendapat 2 kali lipat. Berarti perbandingannya itu kalau laki-laki itu 2, perempuan itu 1. Kayak gitu. Jadi di sini untuk si laki-laki itu 2/3 dikali 25 juta. Nah, kalau untuk perempuan 1/3 dikali 25 juta. Kayak gitu. Berarti di situ untuk laki-lakinya itu 50 juta dibagi 3. Kan dia ya 50 dibagi 3. Berarti sekitar 16,67 juta. Kalau untuk perempuannya 25 juta dibagi sama 3 berarti sekitar 8,33 juta kayak gitu. Itu untuk bagiannya ya. Nah, terus jika tidak ada anak, nggak punya anak, istri 1/4 bagian, suami 1/2 bagian kayak gitu. Kemudian di sini apa? Orang tua, ayah, ibu masing-masing mendapat 1/6 jika ada anak atau 1/3 jika tidak ada anak, bergantung kondisi ahli waris lain. Terus gimana ya? Nah, berarti di situ kalau misalkan tidak ada anak, istri mendapat 1/4 bagian. Kalau misalkan 10 juta berarti 200 apa 2.500.000 kalau misalkan totalnya 10 juta berarti istri 2.500.000 ya. Nah, suaminya setengah berarti 5 juta. Oh, ini masa warisan dari orang tuanya gitu ya. Jadi kayak orang tuanya ya sisanya ya masih punya orang tuanya kayak gitu. Oh. Mm-mm.
Jadi kan ini kan kayak warisan. Iya nggak sih ya? Sebentar, kok kayak agak bingung. Oh, jadi kan ini kayak dikasih iya warisan dari em, oh kan ini masih ada sisanya sih 2,5 juta ya. Hmm. Heeh, masih ada sisa. Tapi yang penting bagiannya itu kayak gitu. Terus kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya dulu. Mm-mm. Nah, di sini ada nih simulasi perhitungan eh, hukum Islam ya. Misalkan total hartanya itu 600 juta dolar itu ya itu. Seorang istri, satu anak ahli waris yang ditinggalkan, seorang istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Berarti ini kayak dari suaminya kayak gitu. Kayak dari suaminya terus dia meninggal, ninggalin istri, satu anak laki-laki sama satu anak perempuan kayak gitu. Berarti istri tetap 1/8 bagian. Berarti 75 juta. Kemudian sisa hartanya 525 juta. Nah, tadi yang bagian anak laki-laki 2/3-nya dari 525 juta. Jadi 350 juta. Kemudian anak perempuannya sepertiganya. Berarti 525 juta kayak gitu. Itu untuk apa namanya? Perhitungan harta warisan kayak gitu. Oh, jadi apa namanya kamu hafalin bagian-bagiannya aja ya. Oke. Iya. Harta waris sama apa satunya lagi ya Kela ya? Kayak, Sama zakat ya? oh iya, Heeh. itu Perhitungan zakat. Sebentar. Zakat, ya zakat semuanya sih ya. Sebentar. Oh, kalau perhitungan zakat harta di sini sekalian di sini aja ya. Kalau perhitungan zakat harta atau zakat zakat mal ya. Zakat ini sih ini aja ya ngelihat apa namanya. Jadi kalau agama juga ya dikit-dikit tahu cuman sambil ngelihat aja zakat harta 2,5% ya. Kalau zakat harta 2,5% dikali sama total harta bersih. Nah, jadi 2,5%-nya. Kalau misalkan emas, emas itu kalau misalkan kayak emas gitu itu dizakatin itu kalau udah 85 gram itu wajib zakat ya. Wajib zakat 2,5%-nya juga kayak gitu. Itu kalau emas nunggu 2,5%. Nah, terus di sini kepemilikan penuh harta didapat dengan cara yang halal dan sepenuhnya menjadi milik Anda. Mencapai nisab. Nah, kalau emas jadi kayak gini loh. Misalkan kamu punya uang setara 85 gram emas gitu kan. Sekarang kan harga emas 1 gramnya misalkan 2 juta. Berarti ini setara. Berapa berarti ya? 2 juta dikali 85. Berarti berapa ya? 170. Iya, 170 juta ya. Nah, jadi Iya. kalau misalkan ibu kamu punya uang 170 juta gitu kan. Nah, ini setiap 170 juta ini wajib zakatnya itu 2,5%, Kela. Terus ini karena ini udah setara 85 gram emas gitu loh. Kalau misalkan hartanya lebih dari ya kelipatannya kalau misalkan 340 juta berarti wajib zakatnya 5% kayak gitu. Karena setiap 170 juta itu zakatnya 2,5% kayak gitu ya. Nah, di sini ini ada itunya sih apa namanya? Di Google ada nanti ada zakat tabungan, ada ininya nih. Ini Miss screenshotin ke kamu aja ya. Nanti habis ini Miss ada itu ada kelas lagi. Oke. Nah, ini bisa kok kamu apa namanya sambil baca-baca sendiri barangkali sih barangkali keluar kan. Mm-mm. Jadi ada gambaran gitu sedikit-sedikit. Mm-mm. Gak blank-blank ada zakat tabungan, zakat penghasilan sama zakat perniagaan, perdagangan. Mm-mm. Ini nanti sambil kamu cari-cari baca-baca ya
baca-baca 10 menit atau apa gitu. Oh, oke. Oke ya, Kela ya. Ini Miss ada kelas lagi nih yang murid selanjutnya udah masuk karena kan jam 11. Nah, nanti kamu di log out aja. Sebelumnya ada pertanyaan atau enggak? Enggak, Miss. Enggak ada ya? Oke. Kalau enggak ada untuk hari ini cukup sampai sini dulu Kela ya. Oke. Oke, Miss tutup dulu Kela. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Iya. Iya. Iya.